Puji nama Tuhan, shalom. Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa, dan ini saatnya kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelumnya mari sama-sama kita membacakan pengakuan iman. Dan saya undang semua jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan kini saat kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, saat itu kita siapkan hati kita di hadapan, saat kita untuk memuliakan dan menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan, kita dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, aku sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat syukur. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita muliakan Allah. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Aku sembah Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab karena kuasa-Mu, sebab karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Lord, I over my life to You. Everything I've been through, use it for Your glory. Lord, I over my days to You, lifting my praise to You. As a splendid sacrifice. Mari sama-sama mengimankan. Lord, I over my life to You. Everything I've been through, use it for Your glory. Lord, I over my days to You, lifting my praise to You. Yes, it's pleasing sacrifice. Lord, I offer You my life. Lord, I offer You my life. Beri tepuk tangan kemuliaan hati bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa, segala kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapak atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan dengan hati penuh sukacita Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang siap untuk memuji Tuhan dengan penuh dahsyat. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, sebab betapa dalamnya kasih setia Tuhan terhadap kita, amin saudara. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Katakan betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Mari sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Katakan indahnya, indahnya oh ya, sekali kau katakan indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Masih semangat semua? Sebab kita diberi kuasa olehnya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi, sebab Ku diberi kuasa. Kau diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari sama-sama kita lebih lagi katakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja-Mu. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jasa kalian? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bagi Tuhan kita. Amin. Saudara semua diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Dan kini saatnya kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita lebih lagi dalam Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala anugerah dan berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita Bapa. Hari ini kami datang Tuhan untuk mengangkat syukur kita Tuhan. Sebab karena kasih-Mu Bapa, Engkau telah pelihara kami Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama dengan iman percaya katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya hendak saudara. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Naikkan pujian ini sekali lagi, keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Ku mau cinta Yesus. Sambil kita mengoreksi keberadaan kita, apakah kita benar-benar mencintai Ku Yesus? mau cinta Yesus
Tuhan. Hanya saudara yang tahu apakah kita sungguh mencintai Yesus. Kalau kita sungguh mencintai Dia, kita katakan Dia apa? Haleluya Yesus, glory. Kami bersyukur karena Engkau terlalu baik di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau, Yesus. Kami boleh tetap ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kepercayaan untuk kami boleh melakukan kehendak. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan oleh karena kasih-Mu Yesus. Dengan segala kesehatan berkat yang Engkau telah siapkan buat kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang Engkau berikan Tuhan. Tapi apa yang bisa kami lakukan untuk Engkau, inilah kehidupan-Mu Yesus. Ya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir. Lewat pujian-pujian telah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Engkau mengerti Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Walau seringkali kami gagal oleh keadaan kami, tapi Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu peduli terhadap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan turun di dalam setiap langkah kehidupan kami, bahkan di dalam ruangan ini, di dalam hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu tersimpan, tertanam dan bertumbuh di dalam kami, menjadikan kami kuat dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa melewati hari-hari kita, dan kita ada di penghujung tahun, di bulan terakhir dari tahun 2023. Kita bisa merenungkan betapa Tuhan terlalu baik buat kita semua. Saudara, sebelum kita memasuki tahun 2023, dunia memprediksi tahun 2023 merupakan tahun yang berat, tahun yang penuh dengan segala kesukaran. Tapi kita bisa melewati itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan tahun 2024 dunia lebih lagi memprediksi tahun yang penuh dengan segala kegelapan. Bahkan di bidang politik bilang menjelang pemilu 2024, jangan kita pikir tenang situasi, jangan kita pikir aman. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menjaga, memagai. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang dewasa di dalam Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Berapa lama kita sudah kenal Tuhan? Berapa lama kita sudah melayani Tuhan? Berapa lama kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Hanya saudara yang tahu. Pertanyaannya, apakah kita sudah dewasa di dalam Tuhan? Itu pun hanya saudara yang tahu. Dan untuk kita menjadi dewasa, kita harus bergaul akrab. Kita harus punya komunikasi yang berat dengan Tuhan. Maka pagi hari ini, tema yang akan saya berikan kepada saudara
Bergaul dengan Allah mendatangkan berkat. Saudara, berkat di sini bukan semata-mata berkat secara jasmani, atau Tuhan memberikan kita mobil mewah, rumah mewah, duit yang banyak. Tapi kita bisa sehat saja dan melewati hari-hari kita. Bukankah itu lebih dari berkat secara jasmani yang kita bisa nikmati? Dan kalau kita banyak uang tapi kita sakit, kita tergeletak, kita harus dipasang segala selang-selang di sepanjang tubuh kita. Apakah kita bisa menikmati? Tapi kita bisa sehat dan melewati hari-hari kita dengan segala kesehatan, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu sudah satu berkat yang luar biasa, saudara. Kalau kita akan buka dan kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 15 saja. Ayat 12 sampai 15 saja. Saya baca ayat 12, saudara 13, 14 dan ayat 15 kita baca bersama-sama. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Saudara, firman Tuhan cukup jelas, bukan? Saya ulang di ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara lihat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Kalau kita hidup benar, kita menuruti apa yang Tuhan inginkan, saudara, hal kecil saja Tuhan pasti akan memberitahukan kepada saudara dan saya. Kita jangan khawatir. Bergaul karib artinya Tuhan dekat, Tuhan bersahabat dengan kita, Tuhan berteman dengan kita. Dengan orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan akan menjadi pribadi yang kita akan menjadi pribadi yang sangat istimewa di mata Allah. Saudara, kita melihat kehidupan Abraham. Kalau kita membaca atau membuka di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, saudara catat saja. Saya nggak akan banyak membaca. Ya, dengan perikop di atas doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kita lihat kehidupan Abraham. Ketika Abraham terus memiliki kehidupan yang akrab bergaul dengan Bapa di surga, Tuhan punya rencana ingin menghabiskan kota Sodom dan Gomora. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan kepada di dalam kehidupannya? Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 18 di ayat 17, di situ dikatakan Tuhan berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham akan apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, apakah aku akan sembunyikan ini kepada Abraham? Sampai Tuhan berpikir seperti itu, saudara. Apa yang akan aku lakukan terhadap kota Sodom?
Saudara, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena ada hubungan yang akrab, persahabatan yang erat. Kita sering berkomunikasi, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat ayat yang kita baca, yang kita renungkan. Syukur-syukur saudara bisa menghafal. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Abraham adalah sahabat Allah untuk selama-lamanya. Kalau saudara buka di dalam 2 Tawari 20 ayat 7, di ayat ini juga dikatakan Abraham adalah sahabat Allah. Bahkan di Yakobus 2 ayat 23 juga dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, apakah kita mau menjadi orang yang istimewa di mata Allah? Kita mau dikatakan sahabat Allah. Kalau kita ingin dikatakan sahabat Allah atau orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, maka kita harus bergaul akrab. Dengan cara kita sering berkomunikasi lewat doa yang kita panjatkan, lewat kita membaca firman Tuhan setiap hari, walau cuma 1 pasal. Kalau bisa menghafal bagus, kalau tidak bisa menghafal, yang penting dalam 1 pasal yang kita baca apa yang Tuhan beri petunjuk kepada kita untuk kita memasuki sepanjang hari itu. Ada satu keistimewaan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, maka kita akan melihat, kita akan menjadi orang yang istimewa. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan menjadi sahabat Allah. Allah akan memberitahukan rahasia atau perjanjiannya kepada saudara dan saya. Saudara, kalau saudara nggak percaya, coba saudara lakukan. Saudara bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kalau saya bersaksi nanti saudara bosan dengarnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Hal kecil saja saudara yang kita anggap sepele, Tuhan tidak pernah lewatkan. Benar saudara, Tuhan tidak pernah lewatkan. Contoh kecil nih saudara, kemarin saya bersama Miss Ira dan Ibu Juliawati pergi ke ITC. Dalam perjalanan biasa saudara, kalau saya nyetir mobil, saya kurang perhatian, jadi maaf kalau saudara terus kasih tangan saya nggak balas, bukan karena saya sombong, tapi memang saya nggak konsen. Saya hanya konsen ke depan, ke kiri, ke kanan, lihat spion. Ya. Ketika kita melewati Gunung Sari, saya nggak lihat saudara. Terus ada lampu merah di depan. Miss Ira bilang, aduh, ada bapak tuh kesian amat ya. Saya bilang, bapak yang mana itu? Aduh, aku nggak lihat Miss. Oh iya, pas saya lihat di spion, bapak itu membawa pedang tungkat, membawa dagangannya. Aduh, kita udah jauh lagi Miss. Kurang lebih ada 3 mobil di belakang kita, baru si bapak di situ. Kita sudah jauh lagi. Seharusnya tadi kita beli tuh Miss. Lebih baik kita membeli dagangannya daripada kita memberikan kepada pengemis atau kepada si Pak Oga, ya, polisi-polisi tidur yang di jalan, yang suka ngatur jalan. Itu ketahuan dia malas sudah. Tapi orang yang berusaha dengan membawa dagangannya, dia berusaha. Kita di mobil sehati kayaknya ingin memberi. Saudara tahu apa yang terjadi? Lampu merah itu belum menjadi hijau, si bapak itu bangun dari bangkunya. Saya lagi liatin. Saya bilang, Miss, si bapak itu bangun. Mudah-mudahan dia sampai ya ke mobil kita.
mobil belakang, dia berusaha maju dan sampai ke kaca saya. Sudah saya buka, saya bilang berapa duit Pak? 2.500. Ya udah saya ambil 2 aja. 10.000 saya bayar. Sudah. Kelihatannya sepele bukan? Kelihatannya hal kecil. Tapi si bapak itu tiba-tiba bilang, kok bapak bisa langsung ke mobil saya? Saya tahu katanya. Saya tahu. Padahal kita nggak buka kaca. Saya tahu. Cuma dia bilang itu sudah luar biasa bukan? Kita sehati rasanya ingin memberi. Tuhan bisa gerakkan hati si bapak dengan terseok-seok dengan memakai tongkat. Ya. Biasanya orang seperti itu dia nggak mau kalau kita kasih duit terus kita nggak ambil barangnya juga dia nggak mau. Makanya saya bilang 2 aja kita ambil. Saya pernah melihat tukang balon yang di depan Mixed Waste itu, ya, dengan balonnya yang tidak dibeli, mobil saya sudah maju sampai saya mundur lagi. Balon itu 10.000, saya bayar 20.000, saya ambil 1. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah balonnya, jangan Bu, jangan. Ya udah 1 aja. Saudara, kalau kita mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, ada satu kontak. Tuhan tahu apa kerinduan kita, saudara. Kalau saudara perhatikan pujian-pujian yang dinaikkan, nggak usah kita kompromi, nggak usah kita tanya, pasti dia akan nyambung. Makanya kalau kita melayani Tuhan, jangan asal melayani. Bukan karena kita punya suara yang bagus, bukan karena kita punya kepintaran, tapi kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan sebagai sahabat Allah? Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Yang pertama, saudara, kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Jaga hubungan baik dengan Tuhan. Kalau saudara bersahabat karib dengan teman saudara, dengan si A, kita juga perlu jaga hubungan itu, bukan? Kita nggak gampang diombang-ambingkan dengan isu-isu yang masuk, dengan kata-kata yang melemahkan. Karena kita sudah bergaul karib, kita sudah kenal, kita sudah tahu karakternya. Saudara, di sini juga Tuhan mau kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Ini yang dilakukan Daniel. Daniel menjaga kesucian hidupnya. Pada saat dia diundang oleh raja untuk menikmati makanan-makanan yang dihidangkan, dikatakan Daniel tidak akan menajiskan tubuhnya dengan perkara-perkara atau makanan-makanan, atau berpesta pora, bersenang-senang. Ya, kalau kita baca di Daniel 1 ayat 8, saudara, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, kadang-kadang kita mumpung ada kesempatan, kapan lagi? Daniel tidak ingin menajiskan dirinya dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Di saat kita bekerja di kantor, ada kesempatan kita bisa korupsi, ada kesempatan kita bisa melakukan hal-hal yang menguntungkan diri kita. Kita jangan berpikir hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kapan lagi ada kesempatan yang indah? Kapan lagi waktunya kita bisa menikmati hidup? Jaga hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau saudara ingin dikatakan sahabat-sahabat Allah,
Kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, saudara. Allah yang kenal saudara sampai kedalaman hati saudara. Saudara sendiri mungkin gak tahu. Ada hal yang tersembunyi yang kita inginkan, tapi kita tidak mengetahuinya. Allah ketahui itu, saudara. Bapak kita di dunia saja, ibu kita di dunia, orang tua kita di dunia. Anak-anak gak perlu minta merengek-rengek kepada bapak, gak perlu merengek-rengek kepada mamanya. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup, maka orang tua akan tahu. Dan orang tua tidak akan pernah berat untuk mengeluarkan sesuatu untuk Anda. Kalau saudara nggak percaya, ya kita praktekkan dalam hidup. Ya nggak saudara? Kita percaya, kita harus berfokus kepada Tuhan dan kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa kita menjaga kesucian kita? Hubungan kita dengan Bapa di surga. Dengan cara kita tidak menggosip, kita tidak menyebar hoak-hoak, perkataan-perkataan yang negatif, yang menjaga perkataan kita. Memang kadang-kadang kita lupa, terutama saya, saudara. Saya sih ngaku aja, saya nggak bisa kalau menghadapi perempuan-perempuan. Memang kita nggak bisa menuntut orang itu untuk seperti sama seperti saya, nggak bisa, saudara. Tapi minimal kita sebagai wanita kita bisa kerja. Kalau kita tidak bisa kerja, bagaimana kita bisa menopang suami kita? Perempuan itu adalah Tuhan ciptakan manusia atau pribadi yang kuat, bukan pribadi yang lemah. Terbalik, saudara. Pria diciptakan dari tanah, tapi kita diciptakan dari tulang rusuknya. Jadi perempuan itu harusnya lebih kuat dari sang suami. Suami perlu ditopang, suami perlu dibantu. Kalau kitanya lemah, bagaimana, saudara? Bukankah pepatah dunia mengatakan, di balik keberhasilan seorang pria ada siapa, saudara? Ada siapa? Ada saudara? Bukan, dikatakan ada wanita yang kuat, ada wanita yang selalu berdoa di bawah kaki Tuhan. Saudara, para wanita-wanita Allah yang belum menikah, saya lebih tertuju kepada mereka yang belum menikah. Untuk kita tidak leha-lehe, lemah gemulai, boleh lemah gemulai, bukan nggak boleh. Tapi kita harus bisa kerja, kita harus bisa mengatur waktu. Dan kalau enggak, kita merasa tuh jalanan hidup sehari itu, aduh beratnya bukan main. Kayaknya nggak berhenti kita bekerja, karena kita nggak bisa mengatur waktu. Saya juga orang pekerja, sudah. Bukan orang pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara, bukan. Ya, mari saudara, kita mau jaga perkataan kita. Kadang-kadang kalau saya udah ngomel nih sama ini, saya sadar, saudara, Tuhan ampuni saya, karena saya ingin mereka itu menjadi wanita-wanita Allah yang kuat, wanita-wanita Allah yang perkasa, yang menjadi penopang bagi suaminya. Kita nggak tahu kan,
Walaupun suami kita jaya, punya uang banyak, punya perusahaan, kita harus tahu kalau bisa kita harus bantu menopang. Sehingga ketika kejadian apa-apa kita nggak kayak orang buta, nggak ada pegangan gitu sudah. Kita harus bisa berdiri kokoh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan mau. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Saudara bisa baca di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, ya, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saudara, Tuhan tidak inginkan kesombongan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Kita bukan menjadi orang yang perempuan yang suka mengadu domba, saudara, menyebar gosip, berita burung. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang baik di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Yang kedua, saudara, jaga hati. Jangan kita menjadi sombong dan menjadi pendusta. Saudara, karena Tuhan melawan orang yang sombong. Berkali-kali saya ingatkan ini. Kalau saudara melihat saya sombong, saudara ingatkan saya. Saya lebih senang seperti itu. Karena kita nggak tahu kalau diri kita ini sombong. Kita tahu diri kita ini baik, diri kita ini sempurna. Saudara berzina, saudara mencuri, saudara menipu, kalau saudara minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan melawan orang yang sombong. Orang yang sombong lawannya bukan teman saudara, Tuhan sendiri. Saudara nggak takut kalau dilawan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni manusia-manusia yang berbuat dosa. Saudara ingat bukan Maryam, perempuan yang tidak punya suami, yang katanya suami orang, ada 5 suami orang. Waktu dia ingin dirajam oleh masyarakat karena ini perempuan najis, dibawa ke hadapan Bapa di surga. Tuhan bilang, silakan. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkan batu pertama kepada perempuan. Sambil Tuhan menunduk, menulis dengan jarinya. Dia tidak melihat. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kita hanya melihat, menilai kesalahan orang. Oh, si A begini hidupnya. Oh, si B, oh, si C. Sebar gosip kemana-mana. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan melemparkan batu itu kepada orang yang saudara benci. Ketika Tuhan bangun dari wuduknya, dia melihat semua, satu orang pun tidak ada. Dia bertanya, kemana mereka? Terus apakah Tuhan menghukum? Tuhan bilang, pergilah, jangan engkau berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan engkau berbuat dosa lagi. Sadar kalau itu salah di mata Tuhan. Jangan kita melakukan lagi. Tapi yang tidak ada ampunnya di mata Tuhan ketika kita sombong. Dan kita jangan berdusta di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, manusia tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat.
Yang kedua, saudara, kita harus memiliki karakter yang baik. Saudara, kalau saudara bergaul dengan si A, akrab, pasti kita menjaga karakter kita, bukan? Kalau karakter kita tidak jaga, kita tidak akan menjadi sahabat yang baik. Begitu juga dengan Bapa di surga. Tuhan tidak akan menjadikan kita sahabat yang baik, sahabat yang istimewa, kalau kita tidak memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara boleh pintar, saudara boleh hebat, kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, kita tidak akan mempunyai teman. Di dalam dunia saja, saudara nggak percaya, coba saudara lihat, renungkan. Kita nggak akan punya teman, saudara. Keberhasilan kita di samping kita memiliki kepintaran, kita harus punya karakter yang baik, punya komunitas yang baik. Saudara pintar, saudara nggak punya komunitas, saudara tidak bersosialisasi dengan masyarakat, saudara merasa tanpa mereka gue bisa omong kosong. Kita perlu sahabat supaya persahabatan kita tidak retak, supaya persahabatan kita tidak putus. Saudara, kita harus memiliki karakter yang baik. Kita buang segala karakter-karakter yang buruk. Kalangan anak-anak muda, mungkin teman kita tidak suka melihat keberhasilan kita. Bisa saja saudara, dia menusuk kita dari belakang. Apalagi kebanyakan anak-anak muda yang sedang bercinta. Kadang-kadang dia lihat, aduh tuh cewek sama temen gue ini banget ya. Wah, berusaha untuk merebut saudara dengan berbagai macam cara dan menghalalkan segala cara. Saudara, kalau kita punya Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu ngambil pacar teman. Doa saja sama Tuhan. Tuhan akan kasih yang terbaik dari semua yang ada. Kalau saudara yakin dan percaya bahwa kita memiliki Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Di dalam dunia bisnis, ada kesempatan apapun, ada istilahnya uang pelicin, ya bahasa lain uang sokok. Biasa tuh saudara, ya, sering terus terang sering. Saya aja pernah melakukan hal itu, saudara. Sekarang kita enak, saudara. Jadi di kelurahan-kelurahan bikin apa-apa, kadang-kadang ada karyawan walaupun kita selipin nih uang nih di bawah kertas kayak nggak diambil, saudara. Saya sama Pak Apen waktu pesen tiket ya Pak Apen ya, nggak diambil, saudara. Mereka aja bisa melakukan seperti itu, apakah kita tidak bisa melakukan hal seperti itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya memang pernah melakukan itu loh, saudara. Waktu mobil saya hilang yang kedua kali, saya hilang mobil 2 kali ijam, saudara. Satu di depan rumah saya, satu di pasar di gangnya adik saya. Waktu di gangnya adik saya yang kedua kali, saya menghadap polisi sendiri. Yang pertama saya suruh orang urus, saya lihatin saudara mereka urus caranya, saya maju sendiri, saya ngadep ke polisi, saya langsung bilang terus terang sama polisi, Pak, saya minta jalan tol. Mereka tahu, saudara. Gak usah dijelaskan sampai mendetil. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ada di perusahaan atau di tempat-tempat yang banyak. Kemarin saya dengar aja waktu Tamara bilang,
untuk kampanye itu dapat jatah sudah untuk biaya kampanye. Kalau ada lebih biasanya mereka itu ya, kasih orang-orang yang mau mendukung, kasih amplop. Tapi Tamara bilang dia tidak ngasih, uang lebih itu dikembalikan kepada partai. Satu amplop aja di satu map. Kalau serahkan begitu 1,5 M sudah dibeli. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada kesempatan-kesempatan seperti itu kita mau menjadi berkat, menjadi terang. Kita tidak sama dengan mereka. Kelihatannya itu kan kesempatan, kapan lagi? Kan kita nggak nipu, kita nggak korupsi, kita dikasih. Mari saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan sahabat-sahabat kita yang buruk, apakah kita bisa bertahan, mempertahankan iman kita? Saudara, kita ada di akhir zaman loh sekarang. Ini nggak main-main, saudara. Kita berada di akhir zaman. Walaupun kita nggak tahu kapan tepatnya Yesus datang, tapi kita akan ada di dalam kesulitan yang sangat besar. Kesulitan 3,5 tahun sudah ada di depan mata kita. Dengan perangnya Israel dengan Palestina itu, saudara, kalau tidak selesai, itu akan membahayakan dunia. Karena firman Tuhan bilang, kalau seluruh telinga sudah mendengar tentang Yesus, bukan sudah menerima Yesus, sudah mendengar tentang Yesus, maka kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dia akan segera datang. Saudara, seluruh dunia sudah mendengar tentang siapa Yesus. Soal dia mau terima atau tidak, itu urusan pribadi dia. Kenapa saya katakan itu? Lewat media-media yang saudara pegang di HP saudara. Coba saudara buka Instagram, buka TikTok, buka apalah, WA, berita-berita yang masuk. Karena seluruh dunia sudah mendengar siapa itu Yesus, Allah yang kita sembah. Itu satu pertanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Lewat perang Israel melawan Palestina, itu satu bukti yang nyata, saudara. Mari saudara, kita mau, bagaimana cara kita menjaga persahabatan dengan baik? Kita harus memiliki karakter yang baik. Jangan kita berteman dengan alasan karena teman kita banyak duit. Kalau kita pergi dengan si A enak loh, tahu gak? Aduh, semua serba gratis. Tapi kalau pergi sama si B, kering. Makanya kalau si B ngajak gue bilang alasannya macam-macam. Sudah, berteman dengan siapapun, tunjukkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jangan memilih-milih. Kita harus memiliki motivasi yang benar, sehingga kita tidak kehilangan teman sejati. Kita jangan berteman dengan alasan kita bisa manfaatkan orang itu. Kalau gue berteman sama si dia nih, gue bisa manfaatkan. Dia orangnya enak, orangnya banyak duit, royal, gampang deh pokoknya. Lama-lama karakter kita juga bisa dibaca, saudara. Jangan kita berteman karena ada sesuatu di balik itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita menjadi teladan, menjadi berkat. Apa, saudara? Karakter apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita? Lagi-lagi yang susah kita lakukan. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang sabar. Saya bilang gak gampang jadi orang yang sabar. Kenapa saya bilang gak gampang? Karena saya pelakunya. Gak gampang.
Saya nggak nutup-nutup sudah. Saya pelaku. Nggak gampang, tapi itu yang Tuhan mau. Salah satu sifat Allah terhadap saudara dan saya adalah Dia orang yang sabar. Bahasa lainnya Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Kenapa Allah bisa begitu sabar menghadapi saudara? Saudara? Hah? Kenapa saudara? Kita bisa tahu. Kita yang tidak tahu bersyukur, kita yang tidak tahu berterima kasih, Allah tetap ada sabar. Ketika kita tidak setia, bukankah Allah tetap setia? Karena Tuhan memiliki kasih yang agape, kasih tanpa syarat. Kasih seorang ibu yang katanya tanpa syarat saja. Kadang-kadang masih ada loh 1-2 ibu yang kalau anaknya nggak ngasih, maknya ngoceh. Iya Pak, iya. Iya, mungkin bukan kita yang ada di sini. Tapi bukankah kita pernah dengar di luar sana? Sampai kadang kita mendengar, lu bukan anak papa lagi ya? Jangan akuin papa ya. Karena apa saudara? Pernahkah Tuhan berkata begitu kepada saudara ketika kita menyakiti hati Tuhan? Jangan datang lagi ya sama saya, jangan nyembah-nyembah lagi ya, jangan berdoa lagi ya. Aku nggak mengampuni. Tuhan kita luar biasa. Dia mengasihi saudara walaupun kita tidak mengasihi dia. Walaupun kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Kita harus kembangkan saudara karakter yang tidak pilih kasih. Jangan memilah-milah, jangan pilih-pilih kasih saudara. Mentang-mentang ibu ini kaya, mentang-mentang bapak ini kaya, kita layani dia. Istimewa saudara. Wah, karena dia banyak memberi untuk gereja, kita istimewakan dia. Kita manja-manjakan dia. Kita taruh dia duduk di paling depan. Saudara, kita menghormati semua yang ada di tempat ini. Saya mengajarkan kepada semua staf rangkul. Saya perhatikan saudara, kalau ada yang seperti itu saya tegur. Walaupun guru-guru saya, kalau ada orang tuanya yang ini, terus ada guru yang cuma pegang satu anak, saya tegur saudara. Hanya mikir, saya tegur. Lepas anak itu. Semua anak di mata kita sama. Perlu kita bantu dan perlu kita perhatikan. Kalau nggak percaya, tanya. Saya nggak pilih kasih. Saya sayang sama Esra, saya sayang sama Tiara. Saya bilang sama gurunya, jangan diistimewakan. Kalau ingin anak ini menjadi baik nanti setelah dewasa. Kalau saudara nggak percaya, tanya adiknya Pak Akai. Saya pernah menjadi seorang guru. Itu anak teman saya dari kelas 1. Dari kelas 1 nih saudara. Kelas 2 naik kelas 2 dengan tidak maksimal sebenarnya. Tapi guru kelas 1 nggak enak sama teman baik, teman akrab. Sama saya teman baik sampai sekarang, teman baik saudara. Akrab. Kelas 2 naik kelas 3. Begitu kelas 3 naik kelas 4 yang pegang saya, nggak mungkin dipegang mamanya saudara. Yang pegang saya. Saya tahu, saya perhatikan ini anak dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, begitu di kelas 4 saya bilang gitu. Dengar ya, ibu mama. Kalau kamu sampai nggak bawa buku, terus kamu bilang sama mama kamu terus tanya di kelasnya, siapa anak-anak yang bawa buku, ibu kirim dong.
Saya bilang bukan kamu yang ibu setrap, tapi mama kamu ibu panggil, ibu berdiri di kelas. Jadi kamu ingat, sebelum kamu sekolah, pelajaran apa besok hari ini kamu siapkan. Jangankan mama kamu guru, kepala sekolah lagi mama kamu. Ibu nggak pernah takut. Nggak berani saudara, nggak berani. Karena kita mau anak itu supaya tidak manja. Datang mamanya saudara, karena memang anak ini nggak layak untuk naik di kelas 5, dari kelas 1 pun sebenarnya nggak layak saudara. Tapi sekarang pemerintah bilang anak walaupun bodoh harus tetap naik. Ya. Jangan sampai dia tinggal kelas. Saya benar, saya ngajar, saya nggak pilih-pilih kasih. Kalau ada anak yang terlalu bodoh dengan alasan ingin nyopok saya supaya naik, saya bilang boleh belajar, nggak usah bayar ibu sesen pun, nggak usah bayar. Saya nggak mau sudah. Saya butuh duit. Saya bukan punya suami yang kaya, nggak usah bayar. Cuma saya bilang gini, Chris, kenapa? Anak gue sama lo salah gak sih ngomong? Lo salah makan obat. Lo guru kelas 4, anak lo kelas sama gue. Cerita dari mana lo? Gak ada. Tidak. Kalau nggak percaya boleh tanya adiknya Pak Apel. Itu dia murid saya langsung. Ada dua, yang satu bukan murid saya langsung, yang satu murid saya langsung. Ya. Saya tegas ngajar. Saya tidak kompromi. Ada satu ke anak kelas 6 tidak lulus, bukan kesalahan dia. Saya bela mati-matian. Saya nggak takut. Saya ketua yayasan datang, saya nggak takut, saya hadapin. Selama saya benar. Sampai ke penilik, ke pemerintahan, saya bilang anak ini harus lulus. Karena anak ini tidak bersalah. Kesalahan ada di pihak guru dan pihak orang tua. Guru yang memberikan soal, pecat. Bukan anak ini yang menjadi korban. Anak ini nggak bodoh, cuma nilainya pas-pasan. Kalau ujian ya paling tinggi 7 lah. Pada waktu dia dapat soal, nilainya 9, gurunya curiga. Semua guru yang awas jadi pengawas saat itu ditanya. Ternyata ada satu tata usaha memberikan soal ujian. Tiap hari kemarin genjot dong, pertanyaannya digenjot. Siapa yang nggak 9, 10 saudara? Anak itu kan belajar. Terus dikasih kesempatan ujian sekali lagi. Kamu ngaku gak kamu dapat soal? Anak itu takut kalau nggak ngaku kamu nggak lulus. Iya bu, ngaku. Hari ini juga kamu duduk bikin soal. Nggak ada kesempatan, duduk bikin soal. Hasilnya membuat dia syarat lulus. Mau nggak dilulusin, saya bilang, kenapa sih Chris, kamu dapat apa? Lo boleh periksa gua dapat apa? Pokoknya kalau anak ini nggak lulus, kita sebagai seorang pendidik bukan cuma memberikan ilmu kepada anak, tapi kita lihat mental anak. Kalau anak ini nggak lulus, dia kecewa, mentalnya tergoncang. Siapa yang bersalah? Saya bilang gitu loh, siapa yang bersalah? Kamu pikir kamu nanti besok punya anak terus anak kamu pintar? Belum tentu. Walaupun kita seorang guru, belum tentu anak kita pintar. Ini anak memang layak. Kalau begitu, yang satu harusnya nggak lulus, memang ada satu lagi, 2 harusnya. Saya bilang semuanya dilulusin dengan syarat 2 anak ini tidak melanjutkan SMP di sekolah kita. Itu lebih bijaksana. Saya nggak takut sudah. Kita memang manusia berdosa. Tapi mari kita berjalan sedikit demi sedikit, kita buang, kita kikis. Sehingga pada waktu Yesus datang, kita benar-benar kedapatan sempurna di mata Tuhan. Amin saudara.
kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam persekutuan yang indah, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali. Enggak gampang, saudara, tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya undang para petugas untuk maju ke depan, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, sehingga tubuh dan darah Yesus tidak datangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat. Glory Bapa. Terima kasih Yesus. Nanti Ibu Juliawati akan berdoa. Haleluya Yesus. Melalui Tuhan pengorbanan, melalui perjamuan kudus yang sudah kami lakukan, kami boleh menerima kesembuhannya daripada kami boleh menerima kemenangan daripada kami disucikan, dikuduskan kembali Tuhan. Kami mau menerima Tuhan perjamuan kudus ini dengan percaya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus urusan ada pada kami, para hamba-hambamu, bahkan anak-anakmu Tuhan yang menerima perjamuan kudus hari ini Tuhan, dan kami akan menerimanya Tuhan dengan sukacita ya Bapa, karena di dalamnya ada berkat Allah yang luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Tuhan telah bersembahan tempat kudusku, pujian gunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembahku berikan oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melangkah memasuki hari-hari kita. Saudara bisa berdoa dan saudara lepaskan pengampunan. Jangan pernah ada dendam, ada iri hati, sehingga tubuh dan darah Kristus tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat yang melimpah. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Dalam nama Yesus. Glory Bapa, glory. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Puji Tuhan. Haleluya. Aku sembah Bapa. Kami menyembah Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah begitu peduli dan mengasihi kami. Kami percaya Engkau Yesus. Kami bisa melewati hari-hari kami oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biar Engkau terus berbicara dan mengingatkan kami untuk kami terus berjalan sesuai kehendak. Kami boleh terus Tuhan menyenangkan Engkau lewat sepak terjang kami, karakter kami. Ampuni kami kalau kami banyak menyakiti Engkau lewat sepak terjang kami. Pulihkan kehidupan kami sehingga hari lepas hari kami menjadi sempurna, dan pada saat Engkau datang kami kedapatan benar-benar sempurna. Tidak ada satu di antara kami yang tertinggal, Pak. Tapi kami semua boleh berjumpa dan bertatap muka dengan Engkau. Terima kasih Yesus, sekian dan terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau telah mengangkat segala sakit penyakit kami Tuhan, dan Engkau sudah memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami, keluarga besar kami yang sudah memiliki cucu kami Tuhan, keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Namun Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada di sekitar kami. Kami tidak dapat menyebut nama mereka. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu Tuhan kesusahan mereka, Engkau tahu isi hati mereka. Lawan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini. Engkau tahu di mana mereka berada. Engkau juga menjamah dan memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Kau terus pelihara kami Tuhan, memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur kami telah menyatu bersama tubuh dan darah yang menjadikan kami kuat untuk melangkah memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Bahkan kami boleh memiliki iman yang kokoh sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami tidak digoncangkan dengan segala situasi yang ada di sekitar kami. Kau terus Tuhan memagari kami, menjaga hati, pikiran dan perasaan kami, memberkati kami dan menjauhkan dari segala kuasa yang ada.
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diedarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, dan supaya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau lebih lagi, Bapa yang siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, selamanya. Selamanya. Allah sumber kuat kita semua, amin saudara. Haleluya. Dan kini saat kita untuk memasuki doa syafaat, dan saya undang pengumuman dulu ya. Shalom, selamat pagi. Kita dengarkan warta sepekan Minggu 3 Desember 2023. Doa berkat. Ya, lagunya. Ibadah wanita atau ibadah WBI selama bulan Desember 2023, Terima kasih ya. ibadah wanita diliburkan dan dimulai kembali pada bulan Januari 2024. Hari Rabu diadakan ibadah anak, yaitu Racar atau Rabu Ceria, 6 Desember 2023 pukul 4:30 sore. Bagi Bapak Ibu yang punya anak TK sampai SD, dipersilakan mengikuti ibadah anak di tempat ini. Pada Minggu 10 Desember 2023 yang bertugas adalah bicara Pastor Paul G. Bertuan Kota. Doa syafaat Misa Snita, kolektan Ibu Tati Herawati dan Ibu Lila Agustin, penerima tamu Ibu Nika Astuti, multimedia Saudari Desi. Ibadah Natal di Biaktian Jumat 14 Desember 2023 pukul 6 sore di tempat ini. Yang ulang tahun bulan Desember adalah Saudari Natalia Cendana 19 Desember, Pendeta Lukas Cendana di SPH 21 Desember, Ibu Lim Saida 22 Desember. Sekian warta pada pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau berdiri bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Terpujilah Engkau dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan,
Di penghujung daripada ibadah Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Ampuni dan layakkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu boleh naik Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Sunda Kirana di tempat ini. Oh Bapa, Engkau mengenal pribadi mereka masing-masing ya Bapa, dan Engkau mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu saat ini Bapa. Kami sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas adanya ya Bapa. Engkau maha mengetahui, Engkau maha hadir Tuhan di dalam seluruh Tuhan keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini ya Bapa. Mari Bapa, Roh Kudus bekerja Tuhan Yesus. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan boleh sampai kepada seluruh keluarga di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan membuka jalan keluar apapun yang mereka Tuhan saat ini alami dan hadapi Tuhan. Berikan iman yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, hati yang benar-benar sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa hanya Engkau pertolongan yang sempurna ya Bapa. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Biarlah mereka datang kepadamu dan berseru kepadamu Bapa. Mari Tuhan Kau lawan seluruh Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan boleh ada pada mereka ya Bapa. Berikan jalan keluar kemenangan Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Mujizat-Mu mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan bersaksi melalui mulut mereka bahwa benar kami mempunyai Tuhan yang hidup, mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang benar itu ya Bapa. Mungkin mereka membutuhkan pekerjaan saat ini Bapa, mari bukakan jalan keluar. Berikan Tuhan pekerjaan, Kau berkati mereka, usaha Tuhan, mungkin dalam usaha mereka Tuhan, mari Bapa. Dan kami Tuhan menyerahkan Tuhan untuk para kepala keluarga Tuhan. Biarlah roh takut akan Kau ada pada mereka Tuhan, di dalam seluruh kehidupan mereka, dimanapun ya Bapa para imam ini berada Tuhan. Bapa berkati setiap tangan-tangan Tuhan untuk mereka bekerja untuk kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Dan kami berdoa untuk istri Tuhan sebagai penopang keluarga Bapa. Berikan iman Tuhan, kepercayaan sungguh kepada Engkau, membawa seluruh keluarga mereka ke dalam tangan-Mu, baik suami, anak, cucu Tuhan, mungkin mertua, saudara kami Bapa. Kami Tuhan berdoa untuk para istri menjadi kuat adanya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami berdoa untuk para anak-anak Tuhan boleh menghormati kedua orang tua mereka ya Bapa. Mari Roh Kudus bekerja untuk anak-anak Tuhan di tempat ini ya Bapa. Yang kuliah, yang sudah bekerja, yang SD Tuhan, mari Bapa kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau bekerja di dalam pergaulan mereka. Berikan juga hati yang takut akan Engkau di dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi dimanapun Tuhan anak-anak-Mu ini berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan, mungkin mereka membutuhkan untuk Tuhan pendamping hidup Tuhan. Biar Engkau memberikan Tuhan yang sepadan Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak sekolah minggu di tempat ini pun dari masa usia Tuhan, balita Tuhan, oh dan remaja, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka adalah anak panah Tuhan, yang boleh menjadi generasi di tempat ini ya Bapa. Berkati Tuhan anak-anak ini ya Bapa. Dan kami memberkati setiap orang tua yang Tuhan boleh mengizinkan anak-anaknya untuk datang sekolah minggu di tempat ini. Mungkin mereka belum
sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, melalui anak-anak ini Tuhan, mereka Tuhan boleh ya Bapa bertobat dan sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati orang tua mereka juga ya Bapa. Kami berdoa untuk Racer Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa. Anak-anak yang begitu banyak Tuhan untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk mereka menjadi terang-Mu ya Bapa, untuk memberkati orang tua mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Racer ini di tempat ini boleh bertambah-tambah lagi ya Tuhan. Biarlah orang tua, para murid juga di tempat ini ya Tuhan boleh mengirimkan anak-anaknya untuk datang beribadah di tempat ini ya Bapa. Dan guru-guru yang mengajar Tuhan untuk Racer, Engkau berkati mereka juga. Berikan hikmat marifat Allah Tuhan. Waktu mereka mengajar dengan kebenarannya daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Jam-jam ibadah di tempat ini pun kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Biarlah seluruh Tuhan acara ibadah di tempat ini, dari hari Minggu pertengahan semuanya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan Ibu Gembala Tuhan yang Kau percayakan di tempat ini. Tanpa kekuatan hikmat daripada-Mu, Ibu Gembala tidak bisa bekerja di tempat ini. Tetapi Tuhan Yesus, kami Tuhan hamba-hamba-Mu tempat ini, bahkan aktivis dan seluruh jemaat-Mu, kami berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini, sehingga beliau mampu Tuhan untuk melakukan tugas penggembalaan ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan keluarga Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, anak cucu mantu semua dalam perlindungan Allah dan diberkati oleh Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk para aktivis di tempat ini juga yang bekerja dengan tulus dan sukacita Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan seluruh Tuhan aktivis di tempat ini ya Bapa. Dan kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu hari ini yang mengambil bahagian Tuhan. Mungkin gereja ini tidak memberikan sesuatu ya Bapa, tapi kami percaya upah mereka yang mereka lakukan hari ini itu besar, luar biasa. Kau akan mengirimkan berkat-berkat-Mu dari ujung-ujung bumi Tuhan. Dan Kau Tuhan Yesus yang memberikan pengurapan Tuhan buat para hamba-hamba-Mu yang setia melayani tempat ini dan hari ini yang mereka juga sudah lakukan ya Bapa. Terima kasih. Terus kami berdoa Tuhan untuk ibadah Natal tanggal 14 Desember. Tuhan persiapkan semuanya ya Bapa. Dan apapun yang kami lakukan, kerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh memberkati setiap orang Tuhan yang hadir pada hari ibadah Natal Tuhan tanggal 14 Desember. Persiapkan para hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada hari itu ya Bapa. Terima kasih. Cuaca, keadaan apapun kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan perlindungan Allah Tuhan ada pada hari perayaan Natal tanggal 14 Desember ya Bapa. Dan setiap dana-dana yang dibutuhkan Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan terus bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu di mana kami tinggal. Kami memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, dan mereka akan menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Kristus Tuhan, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepada-Mu. Terus kami berdoa untuk kota DKI juga ke dalam tangan-Mu dimanapun kami tinggal Tuhan. Berkati kota DKI Jakarta Tuhan. Dan untuk pemilu Tuhan tahun 2024, terus kami berdoa kepada-Mu, berikan keamanan Tuhan, kedamaian Tuhan. Dan Tuhan kami boleh menikmati suasana pemilu Tuhan dengan damai, sejahtera dan daripada-Mu. Terus kami berdoa siapapun pemimpin yang akan terpilih, kami berdoa meminta hanya kepada-Mu Tuhan Yesus yang terbaik ya Bapa, yang takut akan Engkau, yang boleh menjalankan Tuhan kepemerintahan ini Tuhan, dengan membawa seluruh masyarakat Indonesia dengan
adil, bijaksana, dan juga Tuhan kedamaian. Dan terus kami berdoa untuk Israel saat ini dan juga negara Palestina. Kami berdoa untuk mereka yang terkena Tuhan. Ya Bapa, karena peperangan ini ya Bapa, kami juga merasakan kesedihan mereka. Mereka kehilangan keluarga mereka, orang tua mereka. Tuhan, berikan solusi yang terbaik Tuhan. Berikanlah sesuatu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, peperangan ini